Nah, dari situ dia lihat bayangannya itu di lantai itu tiba-tiba memudar. Bayangannya hilang. Nah, setelah dia cari-cari nggak ada, bunyinya masih, nggak lama bunyi itu tuh disusul sama suara cekikikan wanita. Miku, tunggu, kata dia gitu. Lu tuh sebenarnya kemana, Pen? Gue bilang, gue masih di toilet, tapi gue toilet di basement, kata dia gitu. Pantes gue cari nggak ada, tapi tadi gue ngeliat lu ada di mobil itu, gue bilang gitu kan. Wah, parah. Udah Mika jangan cerita, gue takut, kata dia gitu. Halo para pencari misteri, ketemu lagi dengan gue Gian di Dialog Misteri. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jadi, di segmen kali ini kita ada kedatangan tamu nih, yang tentunya spesial ya, yang akan bercerita tentang pengalaman horornya di dunia perkantoran. Nah, sebagai informasi, tamu kita ini memiliki channel YouTube juga, yang namanya Podcast Setengah Sayap. Jadi untuk kalian yang mungkin sedang patah hati, ingin mendengarkan cerita-cerita dari orang yang sudah melaluinya, boleh dicek dan jangan lupa untuk di-subscribe juga. Nah, di sana juga akan tampil kameramen kami, Vigo, yang akan menceritakan kisah patah hatinya. Jangan lupa ya untuk ditonton, khususnya untuk pacarnya Vigo nih, dan sampai berantem. Nah, tamu kita ini juga ada channel yang bergenre horor ya, yang memiliki cerita-cerita mistis yang tentunya menarik. Nama channelnya Milda Kurnia. Nanti di channel tersebut juga akan tampil padukun kita, Chris, yang akan menceritakan pengalaman horornya. Jangan lupa dicek dan subscribe. Nah, sebelum lanjut ke dalam cerita, seperti biasa, gue ingin mengajak kalian untuk tetap mendukung channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Follow IG dan TikTok di @dialogmisteri. Dan juga untuk kalian yang memiliki cerita-cerita menarik yang berkaitan dengan hal-hal mistis atau horor, dapat mengirimkan cerita kalian ke email dialogmisteri.cerita@gmail.com. Nah, langsung aja ya, karena tamunya udah dari sebelah gua. Kita sapa aja. Halo Milda. Halo. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Oke, boleh mungkin perkenalin diri dulu ke para penonton ya. Ya, selamat. Karena ini udah malam, jadi gue mau mengucapkan selamat malam untuk semuanya. Selamat datang di Dialog Misteri. Di sini gue akan bercerita pengalaman mistis gue ketika gue bekerja di kantor. Tapi ini kantor lama ya, Oh, kantor lama ya? Ya. Oh, oke. Sekarang udah pindah ya? Ya. Oke, siap. Oke, boleh mungkin kasih nomor KTP-nya sama nama ibu kandung gitu. Nanti KTP-nya foto ya, kamera jangan lupa. Nggak canda. Okay. Nasabah ya, ini berasa nasabah gitu. Enggak, itu untuk data aja. Canda. Nah, kalau gitu mungkin langsung aja ya, boleh diceritain gimana sih pengalaman horornya ya di kantor. Jadi gini, gue itu kan pernah bekerja di salah satu perkantoran lah. Tapi gue memang nggak bisa nyebutin lokasinya di mana, karena kan kantornya masih operasional juga. Takutnya nanti ada ngepoin atau apa, takut kesalahan lah. Tapi gue bisa kasih ciri-ciri. Jadi gedung yang gue tempatin untuk bekerja ini tuh ada 4 lantai, Ji. 4 lantai, dia punya basement, terus lantai ground 1, 2, dan 3. Oke. Gitu. Banyak ya? Banyak. Susah dicari. Dan dia tuh ada tangga darurat sama ada lift juga. Oke. Nah, ini pertama kali gue ngalamin kejadian horor tuh ketika pindah di tahun 2018. Jadi memang sebelumnya tuh belum di kantor itu. Jadi kita kayak masih sewa-sewa gitu kan. Sampai akhirnya owner gue mungkin udah punya rezeki, dia beli gedung sendiri. Nah, pindahlah ke kantor yang gue ceritain ini nih di tahun 2018. Ini kantor yang dia beli ya berarti ya? Iya, betul. Oke, terus Nah, gimana? terus ketika di 2018 itu ketika pindahan, memang gue sempat mendengar ada kisah-kisah horor, tapi bukan gue dulu nih yang mengalami. Jadi ada OB yang ngalamin, dia cerita ke gue, jadi dia bilang, Bu, saya tuh kemarin lagi ngepel nih di basement, dia bilang. Kalau misalnya dia lagi ngepel gitu kan, lihat lantai ada bayangan kelihatan ya. Mantul gitu ya? Mantul, betul. Iya. Bayangannya ini tuh ada 2. Sedangkan di basement itu cuma dia sendiri. Ini pagi-pagi sekitar jam 6:30 pagi.
Oh, masih pagi ya? Ya, Oke. nah karena dia udah paham bayangannya ada dua dan bentukannya aneh tuh dalam arti bayangannya ini tuh besar, tingginya melebihi dia, dan di situ dia udah paham, oh ini bukan manusia, gitu. Jadi dia ngomong sendiri, dia bilang kayak gini, saya paham kamu ada, dia bilang gitu, tolong jangan ganggu saya, kita masing-masing aja. Gitu. Dia ngomong gitu tapi dia nggak ngeliat nih karena mungkin dia takut juga kali ya. Ini ngomongnya langsung nggak dalam hati gitu ya berarti? Enggak, ngomong langsung. Ngomong langsung ya dia? Ngomong langsung. Oke. Nah dari situ dia lihat bayangannya itu di lantai itu tiba-tiba memudar, bayangannya hilang. Terus agak merinding juga ya, tapi ya udahlah mungkin ini kali Pak perkenalan, gue bilang kan. Karena masih baru nih kantor. Oh iya, baru pindah semua nih ya. Pindah. Pernah ada lagi nih cerita dari Messenger. Jadi dia waktu itu lagi lembur karena baru pindahan kan, jadi dia lembur. Nah dia nih lama di lantai ground. Nah di lantai ground itu kan kita pakai untuk display alat ya, display produk. Ini pas ketika setelah maghrib, setelah azan maghrib itu ada bunyi-bunyi kayak tek tek tek. Bunyinya itu kayak sesuatu benda yang dipukulin ke produk kita. Jadi kan produk kita tuh ada besi dan aluminium ya. Itu keras banget. Trek tek 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 gitu. Sedangkan dicari-cari tuh nggak ada. Hama kayak tikus apa gitu nggak ada. Setelah dia cari-cari nggak ada, bunyinya masih. Nggak lama bunyi itu tuh disusul sama suara cekikikan wanita. Gitu. Jadi ada yang ketawa. Ya kayak gitu. Nah itu dia pertama kalinya dia mendengar suara ketawa di lantai itu ya. Oh ya udah nih, udah ada dua nih kan cerita. Disusul beberapa bulan kemudian, ini gue yang ngalamin Ji. Oh oke. Gimana tuh? Jadi ini sama sih, shock juga. Jadi ini kan waktu itu tempat kerja gue ada di lantai 2. Nah salah satu tim gue ada yang ulang tahun nih ceritanya. Dan gue ngabarin ke temen gue yang lain, pas jam istirahat siang tuh, jam 11:30, ada temen gue namanya Stefan, gue bilang, Pan, ayo kita nyari kue, gue bilang gitu, mumpung mau jam istirahat nih, nanti jam istirahat keburu habis. Oh ya udah Mik, kata dia kan manggil gue Miku ya. Ya udah gue ke toilet dulu ya, dia bilang. Oh ya udah dia ke toilet, gue lihat nih dia turun tangga, terus gue tungguin lama sampai jam 12 tuh belum ada kabar dari dia. Sampai akhirnya gue nyariin dia dong. Lantai 2 toiletnya kosong semua, dia nggak ada. Terus gue ke lantai 1 juga nggak ada dia. Ke lantai ground juga nggak ada dia. Sampai gue mikir nih jangan-jangan anak udah ke mobilnya sendiri gitu kan. Ya udah ini gue ke basement. Di basement itu gue ngeliat ke deretan mobil. Jadi posisinya ini gue sedang berjalan gitu ya di basement. Posisi parkir mobil tuh deretan mobil ada di sebelah kanan gue. Oh, parkir kayak banyak gitu ya? Iya. Oke. Parkir banyak mobil gitu. Nah di sini gue ada ngeliat dia nih di dalam mobil. Waktu itu kan gue memang buta banget nih sama tipe-tipe mobil. Gue cuma nyiriin temen gue mobilnya warna abu-abu gitu misal. Gue ke mobil itu yang warna abu-abu yang di dalamnya ada dia, gue lihat dari luar. Terus gue ketok-ketok nih jendela sebelah kiri. Pan, udah Pan buka gitu. Tapi itu dia posisi dia diam aja. Jadi dia duduk di kursi kursi pengemudi. Dia duduk gini aja nih. Tapi itu jelas dia dengan ciri-ciri badan dia gitu ya, kacamatanya kacamata dia, terus kulit putihnya juga kulitnya dia. Pakai baju pun pakai baju seragam gitu kan, warna hijau. Cuman memang yang gue bingung, kok dia gue ketok-ketok diem aja. Diem sampai akhirnya gue bilang, Pen, nggak lucu bercanda lu, gue bilang gitu. Cepet buka, nanti jam istirahat keburu abis, gue bilang. Ya udah tuh gue ketok-ketok lagi, gue diem, gue kasih jeda untuk dia buka kunci mobil. Tapi ini nggak ada respon juga. Sampai akhirnya gue muter dong dari jendela kiri, gue muter nih ke depan mobil. Ketika gue lihat dari kaca depan mobil, itu dia nggak ada, hilang. Oh jadi langsung hilang gitu? Hilang. Dan itu gue bingung. Itu gue bingung nih dia kemana. Gue waktu itu masih mikir, nih jangan-jangan dia ngerjain gue ya, dia malah ke belakang gitu, ke kursi belakang. Tapi kayaknya dalam waktu sepersekian detik nggak mungkin ya nggak sih? Pasti pun juga kalau dia pindah itu goyang-goyang ya ke mobilnya. Betul. Dan ini nggak ada. Itu di saat gue nge-freeze, gue kaget
yang gue lihat itu nggak ada, tiba-tiba dari arah belakang gue nih ada manggil gue, Miku tunggu, kata dia gitu. Itu Stephen. Oh, itu baru Stephen. Itu baru Stephen. Terus gue, di situ tuh gue langsung pucet. Pokoknya gue pucet, bibir gue udah ungu, udah bisa entah biru atau ungu lah karena gue shock ya. Iya. Lu kenapa itu? Stephen ini memang kan udah kenal gue cukup lama. Jadi dia kayak paham nih apa yang kira-kira gue temuin sampai gue se-shock itu. Udah Mik, ceritanya nanti aja. Lagian jangan di mobil itu bukan mobil gue, kata dia gitu. Ternyata itu bukan mobil dia. Ya? Salah gue. Ternyata mobil dia masih lurus lagi. Nah yaudah akhirnya di perjalanan gue cerita, lu tuh sebenarnya kemana Pen? Gue bilang, gue masih di toilet, tapi gue toilet di basement, kata dia gitu. Pantes gue cari nggak ada, tapi tadi gue ngeliat lu ada di mobil itu, gue bilang gitu kan. Wah parah, udah Mik lah jangan cerita, gue takut, kata dia gitu. Jadi ya memang menyerupai si Stephen ini. Padahal tuh siang-siang lo di basement. Cuman kan basement kan kalau siang pun gelap ya dia. Iya, nggak ada cahaya masuk ya. Nggak ada cahaya masuk. Nah itulah sekilas. Akhirnya jadi ramai tuh di kantor, karena kan Stephen ternyata cerita ke yang lain-lain juga nih. Oh jadi rumornya tersebar. Tersebar gitu. Dan itu ternyata mobil temen gue yang lain lah, orang finance. Dia sempat agak takut juga tuh. Ternyata mobilnya dihantui gitu kan. Cuma gue bilang, ya udahlah Ci, udah Bu, ini kali cuma salah lihat, gue bilang kayak gitu. Nah itu yang gue alami. Pernah ada lagi nih, ini kan gue merangkum ya kisah-kisah horor yang dialami sama teman gue. Oh oke. Yang terjadi di kantor semua berarti ya. Betul. Banyak juga nih kayaknya. Nah ini ada lagi cerita, jadi ada orang temen gue, dia bagian finance. Nah dia ini di lantai 4 posisinya, posisi kerjanya. Kan kalau finance itu biasanya suka lembur ya. Iya. Entah dia ada audit lah, entah dia lembur karena laporannya belum selesai, gue nggak ngerti. Tapi ketika malam ini dia sempat cerita nih ke OB, terus OB cerita lagi ke gue. Jadi dia katanya di tangga tuh melihat ada sosok wanita dengan berbaju putih, rambutnya panjang. Oh. Turun tangga gitu. Kayak kuntilanak gitu kali. Iya, kayak kuntilanak gitu. Astaga. Nah, jadi ini ada kuntilanak yang teman gue ini melihat dia sedang turun tangga dari tangga lantai 4 itu. Turun, cuma ya saat itu sih dia nggak mikir yang macam-macam ya, cuma udahlah sebisa mungkin jangan takut, toh gue di sini kerja, gue kerja kayak gitu. Dan cerita itu tuh nyampe ke gue. Nah ya udah, itu sekilas cerita tentang orang finance nih yang menemukan penampakan. Nah ada lagi, ini cerita gue lagi, balik lagi. Jadi gue sih pada dasarnya gue nggak ngerti ya mekanisme lift itu seperti apa. Tapi di sini gue mau cerita, gue ada mengalami gangguan dan itu terkait sama lift. Jadi waktu itu gue lagi posisi lembur, jam 7 malam gue masih di kantor. Dan saat itu lantai lain nih semua kosong. Yang ada orang itu cuma di lantai ground doang, dan itu cuma 2 orang doang, gue sama temen gue. Oh oke. Untuk OB dia standby di basement. Oh selalu di basement dia emang. Di basement. Kerjanya di sana aja gitu. Ya istirahat di situ lah. Sedangkan untuk lantai 1, 2, dan 3 itu udah kosong. Jadi udah dimatiin semua tuh lampu. Cuman waktu itu kendalanya karena gue butuh fotokopi dan scan banyak, jadi gue harus ke tempat fotokopi yang gede itu loh, kayak doku, fotokopi doku gue nyebut merek dong, Astragraphy ya. Pokoknya gitu. Harus disensor. Canda. Iya. Pokoknya gue butuh mesin fotokopi yang lebih besar dan itu ada di lantai 2. Jadi mau nggak mau dong, gue jam 7 malam naik ke lantai 2, terus gue ambil printan gue scan sekilas, dan itu posisinya lampu semua mati. Dan gue nggak berani untuk nyalain karena bagi gue tuh effort gitu untuk nyariin tombolnya di mana gitu. Oh iya. Karena kan si mesin fotokopinya ini tuh seberang-seberangan banget nih sama lift. Gitu. Jadi ya udah gue langsung satset aja. Cuman ketika gue udah ngambil dokumen yang mau gue ambil di mesin fotokopi itu, ketika turun nih, gue nggak tahu kenapa ya, gue feeling nggak mau lewat lift. Gue nggak mau lewat lift. Jadi posisi terakhir lift itu ada di lantai 2, terus gue turun lewat tangga. Nah, yang anehnya adalah ketika gue tiba di lantai 1, itu lift sampai di lantai 1 dan bunyi ting, terus kebuka.
Oh, jadi Gitu. kayak ada yang turun atau yang Iya. mau naik gitu ya? Iya, Tapi kosong. kosong. Nah, terus gue cuma ngelihat sekilas, udahlah, makin gak enak dong perasaan. Iya. Akhirnya gue turun tangga lagi dong dari lantai 1 ke ground. Dan sampai ground, lift ngikutin lagi turun, kebuka, ting, kebuka. Oh, astaga. Nah, itu Iya. di situ gue merinding sih pas udah nyampe lantai ground, gue merinding biarpun nggak ada sosok yang gue lihat ya Ji. Tapi di situ akhirnya gue tanya ke OB, gue bilang, Pak, sebenarnya mekanisme lift ini gimana ya kalau misalnya kita udah nggak pakai lagi, dia akan standby di mana gitu. Nah, OB ini bilang biasanya standby-nya di basement. Jadi biarpun kita udah sampai lantai 2, terus liftnya nggak dipakai lagi, biasanya auto turun ke basement. Berarti di luar logika nih, di luar pikiran gue nih, kok Iya. bisa per lantai dia ngikutin gue ya gitu. Ini kayak ada yang ngoperasiin gitu ya. Iya, berarti ya. padahal itu sepi parah. Terus ya udah akhirnya cerita ini gue keep, gue nggak cerita ke siapa-siapa. Oh gitu ya Pak, emang kenapa? Sempet nanya. Enggak Pak, nggak apa-apa, gue bilang. Nah yaudah, itu sekilas yang gue alamin. Pernah juga nih, jadi gue sempat ada melihat sosok bayangan sebenarnya. Ketika gue lembur, jadi si sosok bayangannya ini tuh bentuknya hitam tinggi kurus. Jadi kan di tahun berapa ya, 2019 atau menuju 2020, tempat kerja gue itu dipindah Ji, dari lantai 2 ke ground. Oh, oke. Gitu. Dari lantai 2 ke ground, di lantai ground ini set meja kerjanya tuh, jadi kita kayak ada tembok kaca gitu, siku untuk 3 orang, terus depannya ini lorong yang menuju ke lift. Jadi sebelah kiri gue nih emang lift banget gitu. Setiap sore nih jam 5:30 atau jam 6, ini bayangan selalu ada muncul. Jadi kelihatannya tuh dari sudut mata atas gue. Ketika gue ketik-ketik, dia ini set lewat gitu. Pelan-pelan gitu. Iya, pelan-pelan menuju ke pantry. Karena di sini kan pintu lift, di pojok sana tuh ada toilet dan pantry. Tapi ini gue keep, gue rahasiain karena temen yang di sekitaran gue nih, temen kerja gue itu kan ada bos gue juga. Mereka orangnya pada penakut. Jadi gue keep. Sampai akhirnya temen gue nih yang sebelah kanan tuh menyaksikan sendiri. Jadi dia lagi lembur ngurusin cut off. Terus dia chat gue malam-malam jam 8 malam tuh. Mbak, ada bayangan hitam katanya dia gitu. Lewat gitu di depan gitu-gitu lah. Gue kira tuh Pak ini, maksudnya dikirain tuh OB. Ternyata nggak ada. Gue panggil-panggil OB nggak ada. Pas gue telepon OB lagi di luar katanya gitu. Wah sumpah Mbak, takut banget katanya dia gitu. Terus ya udah dari situ gue mengakui. Gue bilang, oh gue juga sebenarnya ngelihat. Gue bilang kayak gitu. Cuma ya gue keep dari kalian biar kalian nggak takut. Oh gimana nih Mbak, udah nggak apa-apa gitu. Ngelihatnya jam berapa? Gue bilang gitu. Tadi habis maghrib katanya gitu. Terus sampai jam 8 malam. Jadi maksudnya sampai jam 8 malam tuh dia kayak bolak-balik kah? Iya, bolak-balik Terus. Bayangannya bolak-balik terus. Ini teman yang lihat duduknya posisinya yang tadi, yang kayak lo duduk juga ya? Jadi tuh posisinya kan siku gini ya. Ini meja kerja gua, ini meja kerja dia, baru di sebelah sini tuh bos gua. Dan dia lewatnya gini, set gitu, ke arah toilet. Aduh, jamnya pun juga sama lagi ya? Iya, di kayak jam-jam mendekati itu. maghrib ya? Betul, kayak di jam-jam itu. Terus? Nah, ini ada lagi cerita sebenarnya. Tapi gimana ya, kalau gua pribadi ini lebih ke gimana ya? Jian pernah ngalamin leperpan nggak sih? Leperpan? Iya. Mungkin itu ya, kayak sleep paralysis ya? Iya, kayak pernah. paralysis. Sering itu. Tapi ngelihat sosok hantu nggak? Pernah ngeliat juga. Nah, jadi tuh kalau gue pribadi nih ya, ini gue pribadi ya, gue membedakan, kita kan sepakat paham bahwa leperpan itu ada 2 definisi. Pertama, psikis, kedua mistis. Oh iya. Ya kan? Psikis itu katanya syaraf di badan kita tuh kayak kaku. Makanya kita ada gejala yang timbul seperti itu. Nah, gue pribadi membedakan kalau misalnya leperpan gue ini adalah gejala psikis, itu gue nggak ngeliat sosok apapun di dalam leperpan gue. Tapi kalau misalnya di dalam leperpan gue ini gue melihat sosok-sosok, nah itu berarti mistis. Gue gitu, gue bedain. Nah ini jadi pernah kejadian, waktu itu jam istirahat, gue kan memang kalau misalnya jam istirahat tuh suka maling waktu untuk tidur ya. Jadi gue tidur di
meja gue, di kursi, terus gue begini tidur. Cuman waktu gue tidur itu kan posisi meja kerja gue ini sebenarnya spot yang paling sering dilihat orang untuk lalu lalang. Nah, kalau misalnya ada orang lewat, itu gue selalu buka mata. Gue takutnya bos gue, karena kan takutnya dia mau naik lift atau apa, dia ngeliat gue kok tidur gitu. Biarpun jam istirahat kita masih ada rasa sungkan gitu kan. Tapi kalau misalnya itu selevel atau staff, temen, itu gue bodo amat. Nah, pernah ketika gue tidur, ada suara kaki nih yang gue denger ya. Jadi posisi gue masih merem, terus ada suara kaki naik dari tangga, karena di depan gue ini tuh tangga darurat yang mau ke bawah dan mau ke atas. Itu benar-benar seberang tempat kerja gue banget. Oh, jadi duduk langsung tuh depan persis ya? Iya, beda paling semeter ke 2 meter ke depan tuh udah langsung tangga. Di pojokan sini tuh udah yang pantry kamar mandi. Ya. Nah, sini baru pintu lift. Lift ya. Oh, iya, okay. Jadi setnya kayak gitu. Mungkin nanti bisa dieditin ya denahnya ya. di gambar. Nah, terus ketika gue mendengar ada suara langkah, itu suara langkahnya pelan-pelan banget. Tep, tep, tep. Ketika gue buka mata, setengah gitu ya, itu wanita, Ji. Cewek, pakai baju putih, rambutnya segini, terus dia jalan ngedeketin gue. Kan di meja kerja gue itu kan disekat sama kaca. Ya. Biarpun ada stiker kacanya gitu, tapi itu kan cuma yang segaris-segaris gitu doang. Masih kelihatan berarti. Masih kelihatan. Dan itu dia di depan gua, itu gua udah nggak bisa gerak. Badan gua nggak bisa gerak, kayak posisi rep-repan. Nah, ketika gua ngeliat dia, itu tiba-tiba kepala gua nih kayak ada sesuatu yang ngehantem, tapi bikin gua gua black out di situ. Oh. Jadi gua black out. Ketika gua black out, gua bangun lagi, itu udah setnya udah bukan meja kerja gue bangun lagi, itu setnya adalah gedung tua terbengkalai. Terus gue naik tangga satu persatu, tangga bangunan, pokoknya bangunan gedung tua lah. Gue naik sampai lantai berapa, atas banget pokoknya. Ketika gue naik sampai di atas, tuh gue loncat, ini darah semua nih. Nah, di situ gue pegang kan dada gue, wah darah semua, wah udah nih gue mati nih, gue bilang mati nih gue nih. Tuh gue ngeliat darah banyak banget dari dada sampai ke dagu, wah gue mati nih, gue bilang mati nih gue nih. Tapi di situ gue mikir, kan tadi gue lagi tidur siang ya, gitu. Gue mati kenapa ya? Kok gue mati ya gitu? Itu pikiran gue bercabang tuh, Ji. Kayak mau melogikakan tapi nggak nyampe. Nah, terus dari situ gue akhirnya sadar, oh ini bukan gue. Ada satu sosok yang sebelumnya gue lihat, yang cewek tadi, mungkin dia mau mengkisahkan atau mau menceritakan ya. Gue sih kurang begitu paham, mungkin kalau teman-teman yang nonton paham silahkan komen aja di kolom komentar. Nah, ketika gue udah sadar nih itu bukan kisah gue, ini setnya berubah lagi nih, Ji. Berubah lagi jadi set meja kerja gue. Terus si cewek itu masih ada di depan gue, terus dia senyumin gue gini. Terus turun lagi. Gitu. Astaga. Jadi gue kayak dikasih senyum yang apa ya? Bagi gue mungkin diiyahin atau entah senyum gimana gitu. Pokoknya beda lah. Tuh, udah tahu cerita gue. Iya, ya kayak gitu. Kayak gitu banget, kayak ngeselin gitu. Jadi mukanya kelihatan tuh. Mukanya kelihatan ya? Mukanya kelihatan. Berarti tadi yang pas lagi jalan itu kan, itu jalannya tuh kan kondisi sadar ya, tapi jalannya tuh bukan lo yang jalanin, tapi jalan sendiri badannya, seakan-akan gitu. Iya, seakan-akan jalan sendiri dan seakan-akan itu gue yang jalan, karena gue dapet rasanya gitu. Ketika jatuh ke tanah pun tuh gue dapet rasanya. Itu hentakan atau hantemannya itu tuh kerasa banget ke dada. Itu gue sampai tremor, gue begini aja nih, gue tremor. Terus di mata gue nih tangan gue darah semua. Ini gue, dagu gue darah. Sampai akhirnya merinding ya? Iya, merinding ini. Wah, ada kulit ayam. Sampai akhirnya temen sebelah gue nih, dia heran, Mbak, lu kenapa? Gitu. Enggak, gue bilang. Tangan lu kenapa? Kata dia gitu. Kok tremor gitu? Enggak apa-apa. Terus udah dari situ gue bangun, gue cuci muka,
ke wastafel, udah, gue mau mencoba melupakan apa yang terjadi. Nah, seminggu kemudian, OB cerita ke gue. Dia bilang gini, Mbak, semalam ada kejadian, katanya gitu. Kejadian apa, Pak? Jadi ada, kan kita memang di satu gedung, itu kan gedungnya berentetan ya, kayak ada gedung 1, 2, 3 dan lain-lain. Kayak ruko berarti ya? Iya. Oh, oke. Nah, terus untuk basementnya tuh kan dijaga sama security. Jadi kebetulan tuh gedung kita tuh paling ujung, jadi tempat deket sama pos security. Jadi tuh security kalau misalnya jaga malam tidurnya ya di samping basement kita. Oh, oke. Ada cerita dari security katanya gitu. Kenapa, Pak? Dia semalam katanya disamperin cewek, Mbak, katanya gitu. Itu posisi malam Jumat jam 1 malam. Jadi dia lagi kayak tidur di bangku panjang. Begini nih si security-nya tidur terus matanya setengah kebuka. Terus tiba-tiba ada cewek datang kata dia gitu. Tapi joget-joget dia bilang. Loh, dia main break dance. Joget-jogetnya gini. Joget-jogetnya gini. Oh, palanya Iya, palanya goyang-goyang. Terus makin lama makin deket palanya jatuh. Gitu. Astaga. Jadi palanya jatuh, security kaget dong dia, kabur dia, teriak kabur. Oh tuh itu yang pas dia lihat tuh berarti dia bukan kondisi lagi kayak mungkin mimpi atau enggak, tapi lagi sadar gitu ya? Iya, lagi sadar. Oke, terus gimana tuh Terus pas kabur? Ya udah akhirnya dia teriak kabur, paginya dia cerita sama OB. Kan dia si security ini kan shift malam. Paginya ketemu sama OB di tempat gua kerja. Nah, ketika si OB ini dapat cerita, nyampein ke gua tanya dong. Iya. Ciri-cirinya gimana, Pak? Sosok cewek ini. Dan itu ciri-cirinya sama cewek yang gue temuin di tangga itu. Oh, astaga. Gitu. Yang tadi kata lu rambutnya. Iya, rambutnya segini, sebahu. Menarik. Oke. Terus kulitnya putih pucat segala macem. Itu sama persis. Nah, ini cerita tentang si cewek itu ya. Iya. Setelahnya, karena udah mulai sedikit-sedikit ya, udah mulai terendus nih banyak kisah horor dan segala macem. Pernah juga ada yang mewujudkan atau nampakin seolah-olah itu teman kerja gue gitu. Nah kan tadi gue cerita tempat kerja gue itu kan kayak siku gitu kan untuk 3 orang. Iya. Nah temen gue nih yang sebelah sebenarnya dia lagi cuti cuti. Terus bos gue di sini kan. Jadi udah kerja terus tiba-tiba bos gue gini. Kan emang tipikal bos gue itu dia adalah kalau dia ngomong atau ngasih perintah dia nggak pernah lihat langsung muka. Jadi sambil dia kerja ngomong, ini tolong ini ya, tolong kerjain ini ya, kayak gitu, manggil nama siapa lah gitu. Terus tiba-tiba dia manggil nama nih, Riz, tolong kerjain ini ya, gini. Terus gue bingung dong, kok bos gue manggil nama temen gue gitu. Gue diem tuh, gue merhatiin, sampai akhirnya gue tegur, Bu, ibu manggil saya gitu. Enggak, kata dia gitu. Ibu manggil siapa? Ini gitu. Bu, kan dia cuti gue. Tadi ada kok di sini, dia bilang gitu. Oh, dia lagi duduk maksudnya? Iya, jadi kayak di sudut matanya dia tuh ada yang duduk di situ gitu. Oh. Emang ya dia cuti ya? Tapi tadi ada kok. Tadi Neng lihat nggak ada sosok di sini, kata dia gitu. Enggak Bu, gue bilang kayak gitu. Terus ya udah akhirnya dia panik sendiri, dia takut sendiri. Akhirnya dia juga sadar, oh iya kan cuti ya. Terus tadi yang gue lihat apa, kayak gitu. Kayak gitulah. Nah itu yang sekilas penampakan yang memang kita sangkanya itu teman kita, tapi ternyata bukan gitu, nggak ada. Nah itu yang gue alami di kantor lama gue. Gitu, oke, itu. Gue dari tadi ya, dari awal cerita tuh merindingnya kayaknya nggak stop nih. Kenapa ya ini? Aduh, menyeramkan. Berarti kan itu tempatnya itu kan baru ya sebenarnya, atau sebenarnya gedung baru kan? Gedung baru ya. Cuma memang baru ditempatin di tahun 2018. Oh, tapi yang pas di penglihatan lu itu katanya dia kayak tua gitu ya? Oh iya. Oh ada satu statement yang menguatkan. Jadi kan gue resign nih dari kantor itu. Iya. Gue resign. Ada temen gue kan memang temen-temen gue banyak daerah situ ya. Gue main ke rumah temen gue, ngejenguk anaknya dia lahiran. Terus gue cerita dong hal-hal itulah gitu, gue cerita hal mistis. Nah suaminya
asli orang situ. Ah, ah. Kata dia gini, kan emang ada aku dulu yang bunuh diri di situ gitu. Oh. Terus ya udah tuh gue, masa sih gitu. Gue ada takut sendiri, tapi ada sisi lain gue ada mencocokkan gitu ya. Tapi ya udahlah, wallahu alam gitu. Ya udahlah gitu. Gitu sih dia bilang. Oh, jadi itu mungkin tempatnya dulu tuh emang apa gedung mungkin gedung yang tua gitu ya, tapi direnov gitu. Oh, terus kan itu banyak ya, banyak kejadian itu. Berarti yang cewek yang di tangga tuh jangan yang finance tuh juga liatnya yang itu juga ya? Kemungkinan sama. Dan yang ketawa, inget nggak yang ketawa di ground itu yang awal pindahan itu kan suara cewek juga. Suara cewek juga. Oh, mungkin dia gitu ya yang ngantuin ya. Nah, itu kan bosnya nih udah beli itu. Tahu nggak sih bosnya tentang cerita kayak gini? Sampai nggak ke telinga dia? Enggak, karena kan dia memang ya udah dia as owner aja. Oh, enggak, berarti nggak itu ya, nggak turun tangan gitu ya? Enggak, karena ada lagi direkturnya, CEO-nya beda orang lagi. Oh, jadi kayak kan biasanya kalau mereka tahu tuh bos yang baik ya, langsung wah pemberkatan gitu, pengusiran atau apa gitu kan. Oh, berarti apa sampai sekarang pun mungkin masih berlangsung tuh, nggak ada dibersihin atau apa gitu dari kabar-kabar. Pernah nggak dengar kabar ada apa lagi gitu? Kalau untuk ngedengar pembersihan sih nggak pernah ya, tapi memang kepercayaan owner gue ini adalah ketika Imlek itu pintu harus dibuka semua dari jam 6 pagi. Oh iya. Gitu. Nah itu kebetulan kan gue Chinese juga ya. Emang kalau di Chinese tuh emang buka apa kayak tempat usaha atau gimana kan, biar yang bagus-bagus masuk gitu kan, yang jelek-jelek keluar. Tapi ini mungkin masih stay gitu ya. Gak ngerti. Oke. Kalau gitu dari gue sih apa ya udah cukup jelas ya denger ceritanya ini. Gue tadi mau tanya tapi kayak lu udah jelasin sangat detail lah gitu. Bahkan gue sampai terbayang-bayang nih kayak gimana kejadiannya gitu kan. Udah sampai merinding nih. Nah, kalau dari Milda ada cerita yang mau di-sharing lagi nggak? Atau ada mungkin nasihat atau pesan-pesan untuk para penonton nih? Paling ini aja sih, gue cuma berpesan dimanapun kalian berada ya. Kan namanya hal mistis kan kita nggak pernah tahu apakah kita akan dapat atau enggak gitu di satu lokasi. Tapi ya udah masing-masing aja, fokus aja sama apa yang kalian kerjain. Karena gue mencontoh banget nih dari OB gue nih. Dia ya kerja gitu, ketika mendapatkan hal mistis ya udah gue bodo amat, kita masing-masing ya gitu. Gue di sini kerja gitu. Jadi nggak ada tuh rasa takut sama hantu kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Gitu. Oke. Mungkin ada pesan juga mungkin untuk yang ceweknya, hantu cewek itu? Aduh jangan. Oh enggak, enggak ya, canda. Karena itu rasanya ini banget, gue sendiri dapet banget gitu rasanya ketika jatuh tuh sampai gue mikir gue meninggal nih gitu. Akhirnya nih gue meninggal ya gitu-gitu. Jadi udah lah gue cukup ngomong halamin ya? Lagi, enggak takut gue juga. Kalau ada kan kita panggilkan, enggak canda. Berarti pesannya itu aja ya? Oke. Kalau gitu dari Milda udah ya berarti ya? Udah. Oke. Kalau dari gue juga udah cukup detail sih, sampai bingung mau kasih pertanyaan apa lagi. Ceritanya tuh sangat wow, sampai terbayang-bayang di otak. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune karena selanjutnya kita akan masuk segmen diskusi. Jadi kita akan bahas nih dari ceritanya Milda. Oke? Tetap di Dialog Misteri. Nah, jadi tadi kan kita udah dengerin ceritanya si Milda ya soal dunia perkantorannya. Tapi lebih ke horornya sih, bukan tentang dia gimana kerja. Nah, tapi dari ceritanya itu gue ada beberapa pertanyaan yang ingin gue tanyakan ke Paduk kita nih. Halo Paduk. Halo. Padukun. Saya di sini, saya buka apps dulu. Hah? Saya buka apps dulu. Buka apps. Nah, jadi dari ceritanya ya, gue ada beberapa pertanyaan. Banyak nih. Bisa langsung saya jawab? Hah? Bisa langsung saya jawab? Oh, kalau bisa diramal boleh? Nggak bisa, karena belum ada yang nanya. Oke. Oke, langsung ke pertanyaan ya kalau gitu ya. Boleh. Jadi di cerita Milda katanya, pertama tuh OB-nya tuh ada ditunjukin sama bayangan hitam katanya pas dia lagi ngepel gitu kan. Ngepel ngadep bawah, ada bayangan hitam tuh.
nampakin ada 2 katanya. Terus abis itu OB-nya tahu nih, wah ini kan hantu ya kayaknya. Terus dia bilang, udah masing-masing aja, gue juga mau kerja kok di sini. Gue nggak ngapa-ngapain. Ya udah hantunya cabut tuh akhirnya. Nah, dari penglihatan lu, coba dilihat. Halo Pak Duk. Coba dilihat. Dari bau-baunya nih, remak nggak itu? OB lagi mau mencoba menghapus masa lalunya. Oh, jadi dia dalam hati, udah gue pengen sendiri dulu. oh makanya tuh ada 2 bayangan nih. Udah bayangan, dan itu bayangan dia dan masa lalunya. Oh, kita undang kali OB-nya. Kita undang OB, nggak itu bercanda. Nggak canda. Jadi, yang ceritanya kan kalau nggak salah ini ya, pindah kantor baru kan, lagi bebersih. Iya, tadi dia ngomong pindah kantor baru. Nah, itu yang gue lihat, posisi si OB lagi ngebersih-bersih. Nah, itu memang ada makhluk gitu. Mau nunjukin. Oke. Nah, nunjukinnya biar ngeh gimana sih ya pakai bayangan. Oh, biar kelihatan dari mata fisik. Iya, maksudnya kayak gue jadi si OB ntar ngerasa gini, gue sendiri kok ada bayangan lagi ya kan gitu dia. Dan bener kan ngerasa kayak gitu. Iya. Dia sendiri ada bayangan, tapi dia ngebatin nih kayak udahlah sendiri aja gitu. Masing-masing gue cuma kerja kok gitu kan. Oh iya. Kira makhluk itu cabut karena udah tahu nih tujuan si OB memang buat kerja aja gitu. Oh, dia tuh cuma mau ngasih tahu aja, gue di sini tuh bukan cuma kalian doang, ada gua. Iya, gitu. ada gua kayak gitu. Oh, jadi cuma info doang nih sebenarnya. Info doang dan sama-sama pengen tahu aja. Oh. Dari sosok yang gitu pengen tahu nih orang ngapain sih pada sini gitu. Jadi pas si OB udah tahu kan dia ngasih tahu tujuannya gitu. Oh, jadi sama-sama tahu tujuan. Ya udah masing-masing nih. Iya. Benar dia pergi gitu. Udah klik tuh, udah CS tuh ntar. Oh, bisa nongkrong bareng siapa tahu kan. Bareng tebar. Gimana tuh bayangan? Dia berarti itu bukan bayangan si Kamaru. Bukan, lebih ke kibanya. Kiba punya bayangan deh. Oh, punya bayangan. Oke. Kalau gitu ya, gue langsung lanjut ke pertanyaan kedua aja nih. Dengan pertanyaan selanjutnya lah. Boleh, jangan susah-susah lagi. Apa? Jangan susah-susah. Oke. Jadi sekarang sudah punya pacar belum? Enggak, canda. Susah nggak? Itu susah banget, Bang. Itu sangat misteri, guys. Karena ini misteri, horor. Terus pertanyaannya tuh gimana jadi horor ya gitu. Lebih susah. Oke. Lanjut. Nah, tadi ada cerita katanya ada hantu yang ngebentuk jadi temannya Milda, si Stephen di dalam mobil. Tapi pas Mildanya muter gitu kan. Pas Mildanya muter, hilang tuh orang. Hantu maksudnya. Gitu kan? Hantunya ya mungkin ya. Yang gue kira kan emang orangnya 2, 3, 4. Masuk dalam kolong gitu. Tapi penglihatan lu tuh benar itu hantu ya? Penglihatan gue itu adalah apa namanya? Apa tuh? Apa nih? Aduh. Kok gue lupa ya? Kalau artis adalah stuntman-nya Stephen Chow. Oh, itu jadi warganya Chow kan? Hah? Warganya Chow kan? Nanti Lu kita tanya sih. Oh iya, harusnya tanya ke Milda ya. Ini Stephen ini Chow bukan? Kalau Chow pasti ada stuntman-nya. Oh, itu stuntman-nya lagi standby. Iya, standby. Tapi kenapa dia nggak ngomong? Itu karena stuntman kalau ngomong ntar ketahuan. Oh, suaranya beda ya? Kan biasanya diem aja muka gitu kan dari samping yang mirip-mirip doang gitu. Oh, oke. Nah, di mobil itu si Stephen stuntman itu, Stephen stuntman. kalau dia ngomong kan ketahuan bukan dia gitu, makanya hanya diem. Oh, pas dilihat lagi hilang kan? Nah, itu. Oh, karena sebenarnya itu hanya sosok jin di situ menyamar. Jadi stuntman atau jin? Jin stuntman. Oh, jin stuntman. Oke. Gue tadi ya ini lo beneran deh. Tapi udah fix bercanda sih pasti. Iya. Coba intinya biar nggak diketahuin itu bukan si Stephen, makanya dia nggak ngapa-ngapain. Oh, jadi diam aja. Iya. Kayak ya udah diem. Jadi kita ngerasa itu Stephen nih, kok lu diem gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya dia tuh cuman ingin nampakin doang ya, kayak nunjukin doang ini ada setan atau gimana? Iya, kayak
gue di sini juga ada loh gitu. Oh, tapi makanya dia tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba hilang. Karena kan kalau lama-lama udah ketahuan. Gimana sih maksudnya, dia cuma sampai situ, habis itu pas kita udah sadar bukan dia pasti hilang kayak gitu sih. Oh, tapi jadi kalau kita lagi lihat kita sadar bukan dia nih, langsung hilang terus bisa. Iya, kayak gitu. Oh, gue kira dia hilang tuh karena takut disuruh nyetir. Jadi kan kalau gue sih itu gue bakal kayak, udah bagus nih setirin gue, ya kan. Si Stephen dia disuruh nyetir gitu ya, maksudnya kayak Dia bisa. belum bisa lagi kata dia gitu ya. Gue cabut dulu. Oh iya kan, dia takut nih ya. Ntar kecelakaan gue katanya, padahal dia udah mati. 2 kali. Oh bisa ya? Kan ya siapa tahu itu adalah bentuk AI. Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu nyala sosok masa lalu ya. Masa lalu. Jin. Kan Jin kayak gitu. Lu tanya, lu udah berapa lama sini? Udah 2000 tahun, udah 500 tahun. Oh iya, sebelum ada rumah ini. Sebelum ada rumah ini ada apa gitu kan. Bingung selalu kalau biasanya kita nanya ya. Kalau ditanya sebelum ada rumah ini apa? Lahan kosong. Sebelum ada lahan kosong, kamu yang mana? Lahan kosong kamu. Iya, sebelum ada lahan kosong siapa? Oh, bukan saya di situ. T-Rex gitu. Diem dia, benar juga. Pada suka ngotot kan, Jin. Iya. Ini tempat saya, rumah saya. Si paling tua. Si punya sertifikat tuh kayaknya. Sertifikat hak apa tuh? HGB. HGB ya. Apa? Bangunan. Hak guna? Bangunan. Oh, kira hak guna. B-nya apa? Iya. Oke. Nah itu udah cukup jelas sih. Apa? Stephen. Ya Stephen ya itu stuntman lah. Tapi Jin gitu kan. Jin. Dan dia kabur mungkin karena takut disuruh nyetir. Nggak, itu gue positif aja sih biar nggak takut-takut ya. Takut-takut nyelakain orang dia. Makanya. Tapi untung aja dia kabur. Oke. Kalau gitu gue ada pertanyaan lagi nih. Oke. Jangan capek-capek ya. Nggak capek. Jadi ini pertanyaannya. Tadi ada cerita kalau Milda, kalau pas lagi lembur itu liftnya itu ikutin dia turun. Dia kan nggak ikut naik lift karena berasa nggak enak nih naik liftnya. Terus dia turun tangga. Terus ada liftnya tiba-tiba ting kebuka kayak gitu. Padahal nggak ada yang ngoperasiin, nggak ada orang juga. Kalau dari bau-baunya atau dari penglihatan lo, semoga nggak trademark ya. Nah, itu lo melihat apa sih? Coba gue mau nanya dulu sih, kalau Milda naik, liftnya ikut naik gak? Itu, ya gue lupa tanya sih. Harus make sure dulu sih, jadi biar dapat semua gitu. Oh baru nih, wah bener nih lift itu ada ngaco nih liftnya nih. Jadi kalau gue naik turun olahraga gitu, dia ting. Iya. Nah, berarti ngaco nih. Berarti ada yang salah kan, kayak gitu. Kalau cuma sekedar turun, bisa jadi liftnya error. Make sense. Iya. Tapi itu enggak, itu otak gua yang ini aja terlalu positif. Berarti lu melihat yang aneh nih berarti. Aneh nih, otak gua aneh nih. Sebenarnya ini ada yang aneh gitu. Oh, ada yang aneh. Jadi tempat itu nggak mungkin kan. Misalnya lift harusnya kan standby ya. Iya. Ya entah ada yang mungkin di ground doang atau misalnya anggap 20 lantai terus dia terakhir pakai di lantai 15. Kalau nggak ada yang pakai dia stay di situ kayak gitu kan. Kadang ada yang gitu ya modelannya. Iya. Nah kalau dari si ceritanya si Melda kan dia standby-nya tuh di basement. Di basement kayak gitu. Nah itu gue ngeliat ada sosok dari penglihatan gue ya, sosok yang suka mencet-mencet ya antara anak kecil atau sekitar kayak remaja lah bocah. Wait a minute. Antara anak kecil atau sekitar kayak remaja lah bocah. Oh, anak, Kayak- bocil-bocil gitu. Iya main. Oh, pencet-pencet bocil-bocil gitu. Terus Apa? dia kayak sebenarnya seneng ngisengin orang. Ngisengin orang ada pas dibuka nggak ada kayak gitu. Targetnya nggak sama. Jadi sama aja kayak manusia yang suka ngeprank gitu mereka. Oh astaga, Ngeprank lift ternyata. dipencet. Terus ada yang ngeprank mau naik angkot terus digendong temennya, pernah lihat nggak? Oh, yang apa? Gimana dia mau naik angkot? Dia naik angkot berdua sama temennya gini set. Temennya naik terus dibalik gini digendong kabur. Oh Ngeprank naik iya. angkot. Model-model gitu lah. Oh. Sama atau lo yang ngeprank itu. Jin. Jadi mungkin yang ngeprank itu kalau jin sudah lewat, jadi jin kayak gitu ya? Jangan nanti kayak gitu. Iya ngepranknya, aduh di eskalator ada tangan dipegang-pegang, halo gitu kan? Siapa yang megang? Prank goblok. Ngeprank goblok gitu. Nah,
Berarti itu anak kecil ya? Anak kecil yang gue lihat ya. Kalau yang lain ngeliatnya ada sosoknya, boleh ini Boleh apa nih? diinfo aja di komen. Kali Kamu- gue ngeliat sosoknya misalnya, Di mana nih sosok dilihat di sini? ya maksudnya ada yang bisa juga Oh, ada yang bisa ngeliat, juga. terus kayak enggak dari cerita Milda sosoknya gini, bapak-bapak berjenggot misalnya. Oh ya, iseng juga bapaknya kan. Bapaknya gabut gitu. Ya boleh ya kalau kalian juga bisa mendetek gitu kan, Iya, bisa dari- mencium-cium hawa. Dari sudut pandang viewers. Iya, sudut pandang viewers boleh komen di bawah. Kalian tuh ngeliat apa sih? Gitu. Hmm. Nah, semua jawaban kami terima. Nah, terus ada pertanyaan selanjutnya. Oke. Jadi kalau Milda kan ada cerita nih, dia katanya lagi tidur siang, ya merem, Hmm. merem atau tidur siang lah ngomongnya. Jadi lagi istirahat dia merem bentar, tiba-tiba rep-repan, sleep paralysis, gitu kan. Nah terus di pandangan dia di depan itu ada tangga, tangga tuh ada naik cewek kan, terus ngeliatin dia gitu loh. Habis itu katanya dia itu dimimpiin, dibilang nge-blackout kayak yang lo denger tadi ya. Dia gedungnya jadi tua, dia naik tangga ke loteng, terus bungee jumping, tapi nggak naik lagi, jatuh aja mati gitu maksudnya. Nah, Milda mendapatkan gambaran gitu. Nggak, maaf, contohnya jelek banget, bungee jumping kan naik ya, gue baru kepikiran aja. Ternyata dia nge-prank Milda. Oh, prank ya? Iya, naik lagi. Ya, tapi ini lompat aja. Aduh. Maaf. Pertanyaannya gini sih gampang. Itu setan ngapain ngasih nunjukin Milda? Nah ya, itu pertanyaan. Ya gue penasaran sih. Kenapa sih tujuan dia nunjukin itu? Lo tahu nggak? Kenapa biasanya Kalau gue jadi Milda, gue keplak itu. lo apanya nih? Itu yang nunjuk-nunjukin setannya. Oh. Gue jambak sama gue gitu. Lu ganggu gue tidur. Buat ngasih vision ya. Vision yang tidak bermanfaat ya kan. Gitu. Gue nggak mendapatkan apa-apa nih. Terus kenapa lo kasih tahu gue ini gitu kan? Sebenarnya cuma dasarnya karena pengen ngasih tahu Milda. Ini gue dulu begini loh gitu. Kayak ngasih tahu. Cuma udah sebatas itu doang. Nggak ada manfaatnya bener-bener. Oh, pantas ya kan? Ilmunya diambil juga kagak ada gitu. Dari sisi si hantunya ya, hantunya ke Milda tuh nggak ada. Gitu. Iya. Oh, pantas aja katanya setelah itu kan dia tersadarkan kan, tapi tersadarkannya masih rep-repan. Hantunya tuh kayak ngeliatin dia tuh kayak gitu. Mengganggu aja berarti ya, sebenarnya kayak ngapain lu gitu kan. Iya, nggak penting. Yang gue lihat sih nggak penting. Nggak penting ya? Cuma dasarnya itu doang. Oh, oke. Ya, kalau lebih menarik yang kalau bungee jumping tadi. Kenapa? Oh, jadinya ada atraksi gitu ya? Iya, wah ternyata dia lagi bungee jumping. Oh, terus abis itu gagal, itunya rusak gitu kan. Jadi jangan main di sana maksudnya gitu. Bisa. Jangan main bungee jumping di apa? Di ruko. Di bangunan kosong. Oke. Pesan yang bagus. Oke. Nah, yang gue pengen tanya sih tentang ini sebenarnya. Kayak itu tuh sleep paralysis. Rep-repan tuh itu tuh bukan sarana. Kayak cara mereka berkomunikasi tuh dengan cara gitu kah? Atau gimana? Macam-macam sih. Macam-macam ya? Tapi itu salah satunya. Itu salah satunya. Salah satu. Kadang ada yang rep-rep. Mm-hmm. Rep-rep juga beda-beda sih orang. Ada yang rep-rep mereka nggak ngeliat apa-apa. Maksudnya kayak mereka sadar tapi nggak bisa gerakin tubuh tuh. Lu pernah nggak? Oh iya. Maksudnya kayak, gue bangun nih, ketindihan kayak ya, gitu. Itu kadang suka ada suara, terus atau ada berasa badan lu diapain kayak gitu. Oh. Jadi udah fisik. Kalau Milda kan modelnya kayak dikasih mimpi lah, bisa bilang kayak mimpi. Oh, itu mimpi ya. Gitu. Dibilang mimpi juga enggak, ya udah mau masuk alam tidur itu memang kayak gitu posisinya. Oh, oke. Jadi kalau ibaratnya ini lu saat lu sadar. Ini lu saat lu udah tidur. Nah, di tengah-tengah ini nih momennya pas di situ ngambilnya. Oh, mereka bisa langsung connect terus di sana gitu. Oh, oke. Berarti gue waktu itu juga pernah gitu kan, di kamar lagi tidur kan. Nah, karena waktu sebelumnya gue pernah melihat sosok gitu. Gue kira lagi tidur terus gue bangun siangan. Itu sering. Iya.
nggak bangun-bangun pernah basah sekali. Itu keringetan maksudnya. Iya, Kayak karena demam. lu matiin AC. Jam 4 subuh Timer ya? biasa, timer. Ah. Ya, itu nggak penting. Nah, tapi gue pernah nih ngeliat sosok dengan sosok cewek kan. Nah, terus akhirnya apa? Cakep nggak? Kameramen, tolong dicek cakep nggak ceweknya? Coba di mapping. Nggak mau katanya. Ya udah, berarti ya anggapnya nggak kelihatan lah mukanya. Gue nggak lihat sih. Cuman abis itu ini kan, gue coba komunikasi pas lagi repan lagi, gue tanya di mana, gitu kan? Di sini katanya. Udah, besok gue bangun selesai. Besok nggak pernah repan lagi. Jadi itu sebenarnya dia cuma pengen, gue di sini nih, sudah selesai. Nggak tujuan juga sama. Iya tuh, sebenarnya dia tujuannya pengen lo tahu gue di sini loh gitu. Gitu aja. Iya, gue selama ini di sini loh. Masa lo nggak ngeh kayak gitu? Oh, harusnya gue jambak aja ya, gue lagi tidur Harusnya enak-enak lo, kan. iya, di mana nih gitu. Di mana nih? Di Yang di sini. situ sih. Pak, temenin ya. Temenin dong. Ini ranjang lebar banget. Jangan latar dimarahin cewek gue nih. Oh, sama hantu ya kamu hantunya. Oh, Nah, oke, itu udah jelas. Gue lanjut loh. Nah, gue lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini menarik nih. Ini cerita tentang satpamnya yang tadi kan. Karena ngelihatnya tuh mungkin secara langsung gitu loh, live action gitu kan. Satpamnya katanya didatengin sama cewek gitu, sama sok cewek. Pas satpam lagi tidur bangun kan, ada cewek datang. Gue kira pertama ceweknya katanya joget-joget, kayak break dance gitu. Ternyata palanya cuma gini-gini gitu kan, goyang. Nggak cuma sih, gue juga serem. Sebenarnya lihat gitu. Nah, cuman palanya datang, goyang. Iya, ke bapaknya bingung mungkin. Dia sutok jatuh palanya mungkin gitu ya. Kalau nggak salah ceritanya gitu nggak sih tadi? Iya. Dia gitu kan? Iya. Nah, terus bapaknya kabur. Itu kenapa sih dia mau nakut-nakutin gitu? Yang gue tangkep gini sih, sebenarnya tuh sosok cewek datang kan joget-joget. Nah, si bapak tuh ini udah merhatiin kan. Kenapa nih? Enggak, ini wujudnya aslinya serem, Gi. Oh, lo kelihatan udah? Iya, kelihatan. Oh. Bener-bener serem. Cuma pas si bapak itu kabur karena dia mau ngambil handphone, dia lupa bawa handphone. Oh, bapaknya tuh sebenarnya lari mau ambil handphone. Mau diviralin FYP. Joget TikTok. Dan dia rekam lagi gini, pasang lagu gitu ya. Terus pas udah datang, ternyata dilihat sama si sosok nih, ternyata mainnya snack video. Langsung jatuh palanya. Oh, makanya dia langsung, ya, langsung jatuh. Aduh, ini kita bahas apa? ini harus yang creepy nih, horor. Enggak, jangan. Kita harus fokus horor gitu. Iya, harus fokus ke horor. Nih gue bayangin dulu ya, ini sosoknya serem. Maksudnya kayak Gua ikut. cewek. Ini cewek bener-bener kayak gini-gini sih dia. Gini nih. Bukan gini ya. Oh, bukan gini. Gini. Oh, gini. Lagi Terus, duduk ya? Iya, jalan gini. Set. Itu mukanya kelihatan tuh. Oh, kelihatan mukanya. Lidahnya Panjang. Gitu. Hah? Lebih panjang dari segini. Oh, gitu. Pas jatuh. Kalau ikut konser rock, Pas mantap. jatuh palanya tuh. Oh, maksudnya pas jatuh gitu. Iya, gitu tuh kayak mukanya hancur. Oh, jadi pas baru jatuh langsung berubah. Iya. Nggak mau ikutan ngeliat. Tapi gue mau ceritanya udah enak loh, udah. Oh, lo udah juga. Iya, karena gue ngeliat kayak tadi bener gue bilang kan jadi mending jadi TikTok lah biar nggak jadi serem gitu. Oh, kebaikan dia juga gitu ya. Iya. Terus tujuannya kenapa tuh ganggu? Yang ini kan TikTok kan ternyata bukan tujuannya. Ternyata ada tujuan lain nih kayaknya. Kayaknya sih ya, yang kayaknya ada dua asumsi. Gimana tuh? Yang pertama, kemungkinan memang nggak ada yang bisa diganggu lagi. Jadi sekitar itu ya security. Nah, asumsi kedua ini positif. Kalau satpamnya tidur, berarti kan jadinya bangun tuh, jadi jaga. Gitu. Benar.
Iya, jadinya satpamnya Kan disuruh- takut. Satpam kan suruh jaga diri, bisa jaga diri, bukan jaga tidur. Bener sih. Kan apalagi dia harusnya aktifnya pas malam juga kan. Hmm. Dia malah tidur ya, Nah, kerja gitu kan. Ya gitu. Ah. Itu Oh, asumsi berarti mereka tuh sebenarnya ada tujuan yang baik sebenarnya kalau di Baik. sisi positifnya. dipositifin. Baik kan jadinya. Security-nya Iya. jadi terjaga. Oh, jadi kalau kita punya perusahaan nih misalnya, udah gede nih, ada entertainment building. Nah, kita harus hire yang kayak gitu ya, biar Nah. security-nya rajin. Ntar kalau lu udah punya, gua kirimin aku. Oke, jangan ke gua tapi. Ntar ke gua nggak tidur terus nih, udah hitam mata gua. Ya, ke perusahaannya aja, amin perusahaan. Oke. Kumpulkan 100 amin. Oke. Nah, kalau gitu gua udah tahu tuh jawabannya. Ini kenapa sih kita bahasnya? Ini horor loh ceritanya. Ini horor sih. Cuman ya biar enggak serem-serem amat lah ya. Iya, ini sebenarnya ceritanya memang benar-benar serem. Oh, ya, Cuma seremnya di Milda aja, lucunya di kita. lucunya nih kita. Tadi pas cerita bareng dia tuh emang gue merinding-merindingnya udah parah tuh sampai wah kulit ayam tinggal digoreng crispy gitu. Oh beneran udah bintik-bintik gitu kan. Sampai kebayang lagi. Si Milda aja hampir pengen masuk ya gue. Hah? Ya kan? Tapi masuk ya? Iya. Oh kameramannya notice. Gue nggak notice tuh. Si Milda kan bisa meditasi kan. Oh dia bisa. Lagi cerita juga udah lagi nahan dia. Oh karena yang itu. Jangan gitu. Oh karena dia mau masuk mau ngobrol ya. Astaga, mau viral juga dia. Mau pakai lu kan. Oh, Lanjut pertanyaan. Oh ya, oke. Kan. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir sih. Oke. Yang pas teman Milda katanya lagi cuti gitu kan. Nah, tadi kan ada bosnya katanya yang kayak kerjaan ini ya, tapi orang nggak ada gitu kan. Lagi cuti ternyata. Karena digantiin sama sosok hantu gitu loh. Nah, itu tuh hantunya mau bantu kerja atau ngapain gitu. Sebenarnya awalnya hantunya itu pengen dekat ke Milda yang gue lihat ya. Oh, oke. Ini hantu yang sama dengan yang bunuh diri itu. Oh, itu yang tadi dia mimpi Ya, rep-repan itu ya. Rep-repan. Heeh. Nah, itu sama dia. Posisinya memang pengen deketin Milda. Kebetulan ya yang sialnya bosnya ngelihat gitu loh. Oh, Ya walaupun iya. nggak ngeliat wujud aslinya sih, maksudnya kayak loh, gua kira ada si ini. Cuman ngerasa aura-auranya gitu. Iya, karena ngeliatnya bukan ngeliat ya, ngerasanya dari aura. Gua rasa ada orang. Oh, jadi Itu gua pernah ngalamin gitu. kayak gimana tuh? Gua di belakang nggak ada orang. Terus di belakang gua ibaratnya kayak tembok gini nih, nggak ada orang. Gua ngerasa nggak ada, terus tiba-tiba ada yang megang gitu. Ditepok. Bukan ditepok, digini. Oh, dipegang beneran gini. Terus gue ngerasain sekitar 5 detik gue diemin, terus baru gue gini nggak ada, terus langsung hilang rasanya. Oh, beneran sih Iya. lepasnya. Gue yang ngebayangin. Kayak nepok Iya sih. pundak lu gini, tapi dari belakang. Oh, di belakang gitu ya. Iya. Gue nggak bisa nyampe. Iya. Tangan gue bekas patah. Ya, berarti kayak gitu ya. Oh, itu serem sih. Gue mungkin kabur. Itu makanya yang bosnya Milda itu ngerasain dari rasa itu, maksud gue. Oh, Cuma poin utamanya ya si hantu ini pengen deket sama Milda. karena pengen Karena temenan. Milda kan mungkin yang gue lihat ya, Heeh. orangnya asik, sama yang begitu-begituan juga asik. Oh, dia friendly kedua bangsa. Iya, dua. Anjay. Sampai yang bangsa yang begitu barbar. Barbar juga di apa? Iya, dirangkul. maksudnya memang nggak apa ya, selama nggak ganggu kali ya menurut si Milda, selama nggak ganggu lu mau ngobrol aja gitu. Cuma kadang yang begitu, yang hantu-hantu ini yang begitu tuh modelnya, ini kagak ngerti gitu loh. Lu lagi orang kerja, diajak main, diajak ngobrol, nggak penting gitu maksudnya. Iya. Jadi apa dia nggak tahu lah nih kondisi kita, situasi kita lagi apa gitu ya? Nggak Iya. diliatin. Nggak peduli mereka. Oh, oke. Kayak Milda lagi istirahat tidur, kan capek tuh pasti Milda. Iya sih. Itu menurut lo nyerap energi juga. Oh, walaupun dia cuma duduk doang. Gitu. Oh, tapi bisa nggak sih? Kayak kan dia kan sekarang ngegantiin temennya tuh. Kalau gua bisa nih gitu kan, bisa komunikasi. Ayo kerjain tugas kayak gitu. Bikin
laporan gitu. Bisa kita suruh. Bisa, tapi bukan yang kayak gitu modelnya. Oh, bukan. Beda. Oh, ada tapi bisa. Ada yang levelnya bagus lah. Yang Oh. bercahaya lah, yang bercahaya. Oh, bercahaya ya. Oke. Kalau kita lihat tuh bawaannya kita jadi seneng, Heeh. jadi pinter model-model gitu makhluknya. Oh, Bisa tapi ada ngebantuin kita. ngebantuin, maksudnya kita yang tetap kerja atau dia yang kerjain sendiri? Kita tetap kerja dong. Oh, gua kira Baru dia makin langsung. serem lu ada nulis ini. Oh, iya Biasa sih. aja sih. Bisa aja gitu. Paling mending lempar-lempar barang. Oh, yang Ada kan videonya ya. poltergeist ya. Ntar kita coba Boleh dikulik sih itu ya. video-video yang lempar barang tuh gue Heeh. lempar-lempar barang, ngamuk-ngamuk. Oh ya, nanti boleh ya. Kapan-kapan mungkin kita bahas kayak gitu kan. Kita cek nih, benar nggak gitu kan. Dia yang lagi tiba-tiba jatuh. Oh, jangan dong ya. Ntar dimarahin Nah, nyokap. saya contoh. Oh, ya. Ini punya nyokap. Kayak gitu. Ah. Ada. Nah, berarti sebenarnya kalau yang bagusnya itu dia ngebantuin dari sisi kita gitu ya. Betul. Oh, gue kira tuh kayak bisa secara fisik gitu kan. Gue kadang-kadang mikir kayak, aduh nih cuci piring lah gitu, paling nggak kan nyopirin kayak tadi kan. Jangan. Jangan ya. Bisa kacau. Kenapa tuh? Dia cuma lebih ngasih masukan sama ngasih inputan yang benar. Misalnya kayak ada lu pilihan, anggaplah ngerjain soal misalnya tugas kuliah, dia ngerti, bisa dikasih tahu gitu. Curang dong. Bisa dibilang curang, bisa enggak. Kan tapi yang positifnya si manusianya dibantuin. Maksudnya yang nggak ngerti dikasih tahu gitu. Oh iya, sebenarnya ya gue ngomong curang karena di kamera. Gue mau sih sebenarnya kayak gitu. Ya, wah, ntar di belakang aja kita ada discuss lah. Mungkin gue ada pegangan. Ada nih pegangan. Apa tuh? Pot. Oh, oke. Gua belum nge-post dari tadi. Apa? Dari tadi belum nge-post gua. Oh, lu nge-post. Oh, pantas terlihat lemah. Atau lemah karena hal lain nih? Sebenarnya gini sih, Gi. Duh, panjang ceritanya. Oke. Next episode. Anjay, ya. Nah, kebetulan nih, udah habis nih pertanyaan gue. Jadi, kalau dari gue sih, ya mungkin sudah cukup, bukan cukup jelas. Kenapa gue selalu ngomong cukup jelas? Ini sangat jelas menurut gue. Mungkin dari lo ada tambahan nggak? Mau sharing-sharing, mungkin nasihat, pesan, atau lo mau cari endorsan? Enggak, lebih ke masukan sih. Ya. Ya ini based on ini ya, penghuni di kantor Milda. Iya, maksudnya based on pengalaman mereka. Nah, di kita tuh harusnya gimana sih gitu. Oh ya, gimana tuh? Ya, yang gue lihat kan rata-rata pada ketemu sama Milda, pengen ngobrol, ngasih tahu. Juga ada yang beberapa minta tolong, ya kan. Nah, itu sebenarnya makanya dari sisi kita yang masih hidup, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berbuat kebaikan. Kenapa itu? Ya biar nanti. Kok nanya kenapa sih? Enggak, gue nanya kenapa tuh harus banyak beribadah. Kenapa tuh? Oh iya, kenapa ya? Ayo dijelaskan. Ya intinya sebenarnya biar pas kita udah meninggalnya, ya itu kan kalau katanya itu apa? Pembawaannya kita lah, buat bawaan kita menuju ke Tuhan. Bekal. Oh, bekal. Oh, bekal. Ibaratnya kalau anak berenang bekal Indomie kan udah standar. Nah, kalau ada yang bawa bekalnya saburi kintan kan kaget orang-orang. Anak berenang bawa saburi kintan nih katanya. Gitu. Oh gitu. Jadi kita harus banyak-banyakin aja. Oh, jadi nanti kalau misalnya udah di dunia mereka, kita tuh udah nggak bisa kayak berdoa lagi, nggak bisa tuh minta tolong lagi, nggak bisa. Betul. Minta tolong bisa. Oh bisa, tapi ke orang-orang aja. Tolong selamatin gue dong. Oh, tapi minta bantuan. Kalau ke Tuhan nggak bisa tuh berarti udah habis kan? Udah habis. Oh, yang masa hidup. Iya, masa hidup aja. Oh, makanya gue pernah denger itu. Berarti bener ya kata-kata kayak carilah banyak berbuat baiklah selama kalian hidup. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu beda. Itu artinya apa ya, kameramen? Kita harus ini nih, ajak kameramennya juga nih untuk berdiskusi, berdialog. Nah, itu berarti emang selama hidup itu kita tuh emang berbuat baik untuk orang lain gitu-gitu, yang dimana itu akan kembali untuk bekal kita sendiri
di akhirat nanti ibaratnya gitu ya. Iya, sama kayak ibadah, masalah ibadah ya udah masing-masing, bener-bener masing-masing. Mm-mm. Ibadah lu mau gimana itu buat lu gua gimana buat gua gitu. Mm-mm. Lu mau ngelakuin enggak juga nggak apa-apa, iya juga nggak masalah gitu. Oh. Kalau Tuhan mah bebas-bebas aja gitu maksudnya, Oh. ngikut-ngikut aja. Lo mau doa bagus, mau enggak sudah kayak gitu ya. Pokoknya semua yang kita lakuin ada ganjarannya aja, Oh, Gitu. jadi ada sebab dan akibat lah. sebab akibat. Mm. Ya ganjaran kan balik lagi. Minus apa yang positif gitu aja. Oh, oke Plus oke. minusnya ya dari yang kita lakuin. Ganjaran tuh yang rambut putih itu ya. Oh, ganjar. Oh, itu ganjaran. Oh, Oh, ganjaran. Oh, cut deh, canda. Oke, jadi apa? Ada tambahan lagi nggak? Dari gue itu sih biar nggak tersesat lah. Biar nggak tersesat. Oh, jadi biar Seperti makhluk yang loncat, loncat tapi udah selesai nggak naik lagi. ya, loncat udah jadi gembel di sana. Oh, makanya terjebak tuh, nyesel ya gitu kan. Kesel. Makanya jangan sampai kita melakukan kayak gitu. Iya, apalagi yang bunuh diri. Wah, jangan gitu. Oh jangan ya, kenapa? Lu kalau ada masalah cerita sama gue. Oke, jadi Kur gini, Minimal gue lanjut aja ya. Minimal gue dengerin lah. Oh Kalau iya. nggak bisa bantu, minimal kan gue dengerin. Oh gitu. iya. Gua dijudge nggak? Gua nggak Nggak. dijudge nih. Nggak dijudge. Iya. Oke, kalau gitu ya. Ya. Dari gua sudah cukup mungkin. Dari lo juga mungkin sudah Sudah cukup. juga Ya? cukup. Gitu. Oke, kalau gitu nanti untuk selanjutnya kita bakal ada kedatangan tamu-tamu lain ya. Iya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ya. Iya. Nah, dan juga mungkin ada cerita-cerita menarik lainnya juga kan. Betul. Kita lagi ngumpulin cerita sih. Iya. Nah, sebelum kita kehabisan cerita, kalian juga bisa kirim cerita ke kita dari Bener email nih, udah disiapin emailnya, jangan sampai kosong. Sedih banget ya. Enggak sih, sebenarnya udah ada isi, ada beberapa cerita dari orang-orang juga. Iya. Nanti Kita bawain ya. kita bawain ya. Boleh juga kan dicek ke sosial media kita juga. Gitu. Pokoknya selalu ingat ya, di mana ada misteri. Di situ ada diary. Terima kasih sudah nonton guys. See you. Thank you.